Silakan dilanjut. Oke, baik. Jadi ini sudah direkam. Berarti kita mereview untuk video satu dari semua peserta. Jadi rata-rata menjawab iya atau sudah ada untuk item-item, baik itu sekolah memastikan iklim kebinekaan, sekolah menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, sekolah memastikan keselamatan, sekolah menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental, dan sekolah mewujudkan keamanan secara psikis bagi warga sekolah. Masing-masing menjawab dengan centang atau ada dengan beberapa argumen-argumen yang berbeda. Saya rasa karena masing-masing menjawab iya, kita tidak perlu, kita lanjut aja ya ke video Nah, video 2. 2. Ya, kita lanjut ke video 2. Mungkin nanti agak variatif ya video 2 karena memang sangat sedikit sekali dan menurut saya memang temuannya memang kurang menurut saya. Tapi kita lihat aja hasil pengamatan dari teman-teman yang lain untuk video 2. Kita mulai dari seperti difabel dan sekolah lain-lain ini memastikan sama ya seperti tetap dianggap tadi yang yang belakang tadi itu mereview adalah Bu kita Susilawati biasa dengan tidak Bu ada Rosida perbedaan Nur Samsiati. antara Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Susilawati untuk fabel atau mereview yang belakangan pertama. gitu gitu yang Silakan. paling sama. Iya, Pak. Terima kasih. Lulusan itu juga Izin share screen. terpantau oleh saya juga karena memang itu ada bagian dari anak teman saya itu malah menjadi lebih baik. Nah itu Bu. Baik, terima kasih Bu Ani sudah menyiapkan dari Dan saya Pak Warjito mungkin bisa di Mute suaranya. mute dulu, Pak. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Sudah. Layar saya, nggih. Langsung saja untuk yang video kedua, pengamatan saya untuk sekolah memastikan iklim kebinekaan, jawabannya iya atau ada. Dengan alasan yang pertama sekolah memfasilitasi anak dengan berbagai kondisi, kemudian penggunaan seragam, tadi ada seragamnya warna-warni guys, sesuai dengan mungkin kemampuan orang tua murid dan sebagainya. Kemudian yang ketiga anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan segala keterbatasan sekolah, tidak mengurangi hak murid untuk merasakan pendidikan yang sama. Kemudian terlihat tempat duduk juga bebas antara anak laki-laki dan perempuan. Kemudian baik intinya saat yang pertama ya persatuan dan dalam keberagaman, kemudian yang kedua pemberdayaan dan kesetaraan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dan berkembang. Kemudian yang ketiga penerimaan dan toleransi perbedaan semua murid dengan berbagai latar belakang. eh, dengan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut seperti yang tadi nggih duduknya boleh bercampur dengan memakai seragam yang berwarna-warni seperti itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu dari saya mohon arahannya. Terima Baik. kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Rosida, silakan. Ya, terima kasih Pak Subar. Di video 2, di sekolah memastikan iklim kebinekaan, saya mencentang iya. Ya, walaupun sekolah terlihat sangat sederhana, tetapi sekolah telah mencoba memastikan iklim kebinekaan, terlihat dari perilaku guru yang mengakomodir semua siswa, kemudian interaksi antara guru dan murid juga terjalin dengan baik dan hangat saat berinteraksi di dalam kelas, kemudian interaksi antara murid dan murid tadi ya sama, tapi dengan bahasa yang berbeda, laki-laki dan perempuan, jadi tempat duduk juga boleh memilih begitu. Kemudian ini terkait dengan hubungan sosial. Itu dari saya, terima kasih. Baik, untuk item 2 masih terlihat ya. Mungkin yang agak mulai tidak terlihat itu yang menurut pengamatan saya itu ada di item 2. Tapi kita lihat dari presenter selanjutnya apakah menemukan eh, sekolah memastikan keselamatan. Untuk tugas yang kedua ini Bu Tri Suraningsih sudah siap?
Sekolah menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Bu Suraning, Tri Suraningsih dengan Pak Darmadi. Putri sudah siap? Jawabannya sudah, Pak, tapi nge-share-nya kayak tadi loh, Pak. Langsung dibacakan aja nggak apa-apa, Bu. Langsung bacakan aja nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kalau mau share, kita waktunya masih lama. Oh Ya, iya. balik lagi ya, Pak. Ijek suwe no. Sampai jam 4 ya. Iya, Atau Baca Bu, diakan ke pelan-pelan. grup, Bu, nanti dibantu share. Ya, biar dibantu terbiasa. sudah bisa ini. Nah, itu sudah bisa. Sudah bisa nih. Terus Ya, tinggal itu kan sudah kelihatan Ibu tinggal baca. Yang kedua nanti kan sekolah. Saya koreksi waktunya bukan jam 4, Bu. Jam berapa? 15.30. Oke, nggih, Pak. Ya. Dilungkas. di video 2 kami saja dengan alasan tidak terlihat keragaman karakteristik siswa yang mencolok termasuk siswa ABK. Yang kedua, tidak adanya motivasi untuk memfasilitasi peserta didik baik menggunakan buku yang ada atau usaha untuk mengadakan fasilitas lain secara sederhana. Minimal ada buku, masih ada buku yang terlantar. Yang ketiga, alasannya tidak ada aktivitas di kelas yang memfasilitasi kemampuan siswa yang beragam. Loh, ini kan pakai Sudah, Bu. Kalau sudah bisa di stop share, Bu. masih sedikit, masih. Oh, masih sedikit ya, silahkan. Tidak ada aktivitas di kelas yang beragam tadi, tidak ada bukti otentik yang menunjukkan tentang belajar yang inklusif. Ini kami konsep intinya adalah hubungan sosial dan lingkungan sekolah, Bapak. Oke. Ya, Baik. demikian. Terima kasih, Putri. Untuk selanjutnya, Pak Darmadi, monggo. Ya, langsung saja Bapak. Ini saya bacakan saja biar lebih cepat malah. Oke, tugas saya untuk video 2 yaitu sekolah menyediakan lingkungan belajar inklusif. Mungkin saya berbeda dengan Bu yang tadi. Saya menyenderang ada, ya. Nah, mungkin nanti bisa di malah sebagai bahan untuk musyawarah. Mengapa saya menentang ya? Alasan saya, sekolah dengan keterbatasan ruang belajar di sekolah tetap semangat melayani pembelajaran, sehingga hak anak untuk belajar bisa terwujud. Nah, itu singkat saja. Nanti biar ini malah untuk bahan untuk pembahasan nanti. Yaitu terlihat adanya layanan pembelajaran walaupun tidak maksimal. Terima kasih. Oke. Baik, Alhamdulillah ini ada perbedaan untuk kita. Monggo masing-masing yang merasa ada juga, mungkin mendukung pendapatnya Pak Darmadi, silahkan disampaikan juga. Kalau saya untuk saat ini eh, di tugas ini saya mencentang tidak ada Oh, ya. karena kalau sepengamatan saya lingkungan belajar belum menjamin inklusivitas bagi murid karena belum mengakomodasi minat atau gaya belajar mereka. Kemudian proses kegiatan belajar mengajarnya masih terlihat sangat konvensional gitu. Itu saya. Mungkin teman-teman yang sependapat dengan Pak Darmadi yang menunjukkan bahwa di situ ada bisa menyampaikan pendapatnya, monggo. Silahkan. Oke. Kalau Kak Ras, apa Kak jawabanmu? Saya tidak, karena ya tadi tidak memfasilitasi keunikan anak ya, termasuk minatnya, gaya belajar begitu, masih konvensional ya, masih belum ada diferensiasi di sana. Ada lagi yang mau menambahi, monggo teman-teman.
Oke. Saya juga tidak, Pak. Oh, juga tidak Bu Susilowati. Ya. Alasannya gimana Bu Susilowati? Ya, tidak terlihat keberagaman karakteristik siswa, terus masih ada kan apa ya LK itu, Iya. kemudian tidak ada aktivitas di kelas yang memfasilitasi kemampuan siswa yang beragam gitu, Oke. yang Oke. yang Ya, paling oke. menonjol. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu untuk item selanjutnya karena kita Ya. tinggal berapa menit lagi kita selesaikan dulu aja nanti di akhir nanti kita bisa mereview ulang. Itu selanjutnya dipersilahkan kepada Putri Wuryani dan benar ya Putri Wuryani benar ya satu satu Pak Warjito. Siapa, Oh Pak? masih, ya Pak Warjito sama kembali lagi Bu Susilowati ya berarti ini sekolah memastikan keselamatan sama Saya, yang ketujuh adalah saya Pak Budi kesehatan, Pak. Wardoyo. Pak, Gimana? saya kesehatan. Kesehatan. Pak Video Wardito kesehatan fisik dan mental. coba tak share screen share dulu. Pembagian tanggapan. Seiki loh pembagian tanggapan. Dua, tadi inklusivitas sudah memastikan inklusivitas sudah Putri Suryaningsih. Keselamatan itu kembali lagi Bu Susilowati. Kemudian yang nomor 3 Putri Wuryani. Sama ini. Yang 7 Pak Budi Wardoyo. Monggo kembali lagi. Ke Putri dulu aja ya. Tadi Bu Susilowati sudah. Putri di grup izin mati lampu Oh gitu, Pak. iya mati lampu. Bu Susilowati kembali lagi aja. Bu Susilowati yang standby di tempat. Oh, iya. Video 2 yang keselamatan ya Pak ini ya Pak. Lihat guys, untuk video 2 yang sekolah memastikan keselamatan, saya mencontreng tidak dengan melihat kondisi sekolah yang masih jauh dari kata aman dan nyaman, bangunan sekolah tidak memiliki dinding yang kokoh sehingga bisa membahayakan keselamatan murid. Kemudian atap juga bocor yang menjadi sesuatu yang tidak nyaman juga untuk murid. Kemudian selain itu, sekolah juga belum menata lingkungan belajar yang kondusif. Banyak meja dan kursi yang berantakan dan menumpuk di belakang kelas sehingga memungkinkan adanya penumpukan debu dan bau tidak sedap. Kemudian kebersihan juga perlu diperhatikan karena akan berpengaruh pada kesehatan siswa seperti flu, alergi dan sebagainya. Kemudian ya di saat awal ketika anak menyeberangi jembatan itu juga belum terlihat adanya kerjasama orang tua dan sekolah untuk memastikan keselamatan anak. Gitu. Kemudian aspek intinya ya yang pertama keamanan bangunan, kemudian pemeriksaan dan pengawasan seperti itu. Mungkin kalau yang sudah sekolahnya eh, lebih layak ya tentu ada kayak satpam CCTV, kemudian pemeriksaan kedatangan anak seperti itu. Kemudian yang ketiga simulasi dan evakuasi terhadap keadaan darurat, kemudian keamanan kesehatan, kemudian keamanan eh, psikologis yang terutama dukungan emosional nih karena anak menyeberangi jembatan yang horor seperti itu. Oke, itu Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian karena Putri terlempar ya, Pak Budi Wardoyo. Jadi saya bacakan untuk wordnya aja. Oke, monggo silakan Pak. Jadi untuk video 2 yang perlu saya tanggapi bahwasannya mengenai kepastian keselamatan anak di sekolah. Yang pertama bahwasanya keselamatan siswa dalam pembelajaran tidak terjamin keamanannya karena dilihat dari kondisi mulai jembatan yang sudah mau roboh, yang terbuat dari bambu yang sudah rapuh,
kemudian ke kondisi dari fisik sekolah, terutama dinding-dindingnya yang sudah rusak dan mau roboh, kemudian atapnya juga bocor, kemudian penataan mejanya juga tidak maksimal karena di belakang tempat belajar mengajar juga berantakan. Sehingga di sini keamanan dari anak-anak di dalam sekolah tersebut tidak menjamin keselamatan dari anak-anak. Terima kasih, Bapak. Budi Wardoyo. Kita lanjut ya, karena tidak ada perbedaan yang signifikan untuk item ini. Kita lanjut ke item selanjutnya, yaitu sekolah menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental. Ini adalah tugasnya Pak Warjito Ah, dengan nah, saya sendiri. Oke, monggo Pak Warjito, saya silakan. dulu, Pak. Oke. Bentar, Pak. Ini. Ada anu, Pak. Baru muser-muser, Pak. Bentar. Oke, guys, siap. Sabar ya, Bapak, Ibu. Masih sabar ya. Kalau misalnya mau Sudah kah? dibacakan juga nggak Sudah, apa-apa, sudah, Pak? Pak Zubar. Sudah. Jadi hasil Langsung akhirnya kita dibacakan lihat. aja nggak apa-apa Pak Oh, nggih. Warjito, kalau misalkan share screen-nya Jadi agak. sudah saya tayangkan, belum Oke, sampai. monggo. Tapi masih proses. Oh iya. Jadi sekolah menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental. Saya mententang tidak, Pak, tidak ada. Karena dari pengamatan di video itu teramati kondisi sekolah tidak memperlihatkan adanya jaminan kesehatan fisik dan mental. Terlihat yaitu dari kondisi secara umum sekolah itu kondisinya rusak, ada 3 ruang kelas yang kondisinya tidak ada kaca jendela, bagian atap bangunan terbuka, dindingnya berlubang, kotor, berdebu, jika musim hujan atap bocor sehingga membasahi ruang kelas. Kondisi seperti itu tentu tidak akan memberikan jaminan lingkungan yang sehat secara fisik dan juga mental. Dampaknya siswa tidak akan dapat belajar dengan aman dan nyaman, bahkan akan ada selalu perasaan was-was, khawatir, dan juga adanya gangguan suara dari luar yang nyaring itu juga mengganggu dan juga diperparah ketika musim hujan, hujan turun deras dan angin kencang, maka siswa dipulangkan lebih awal sehingga tidak pembelajaran tidak maksimal. Untuk konsep inti yaitu tentang iklim lingkungan belajar yang sehat. Terima kasih. Ampun, Pak. Baik, untuk selanjutnya tugas saya yaitu yang keselamatan. Nih, saya juga mencentang tidak ada karena keselamatan belajar anak tidak terjamin karena akses menuju sekolah masih menggunakan jembatan bambu yang rapuh, yang itu jelas membahayakan keselamatan anak. Selain itu, kondisi bangunan sekolah yang sudah banyak yang akan roboh. Itu jadi menurut saya memang sekolah belum memastikan keselamatan bagi anak. Nah, ini terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Gitu. Karena kita lanjutkan untuk item selanjutnya yaitu sekolah menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental. Ini tugasnya sudah ding. Video 2. Saya, Pak. Ya, Bu Yuni ya. Oke. Oke, Bu Yuni monggo silakan. Ya, terima kasih. Saya langsung share.
Untuk hasil pengamatan saya di sekolah mewujudkan keamanan secara psikis bagi Bis. warga sekolah, saya katakan tidak ada, Pak. Karena hasil pengamatan sekolah tersebut memang terletak di daerah pedesaan, daerah Garut. Secara lingkungan fisik belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti yang kita tadi disampaikan juga, dinding berlubang, terus hanya sebagian tertutup dinding, lantai yang berdebu, genteng yang pecah, bahkan hewan ayam pun bisa masuk ke dalam kelas dan membuang kotoran di lantai. Terus tidak ada rasa aman dan nyaman karena sarana prasarana, prasarana yang minim dan mengkhawatirkan keselamatan, terutama saat jalan menuju ke sekolahan melalui jembatan di atas sungai, kegiatan belajar mengajar saat musim hujan, dan jika ada angin kencang maka anak-anak dipulangkan lebih awal. Hal itu akan menimbulkan rasa khawatir dan was-was anak ya, karena khawatir bangunan roboh atau atapnya yang ambrol gitu. Terus untuk inti, konsep intinya yaitu keamanan dan kenyamanan, rasa aman secara fisik dan emosional bagi semua siswa serta kondisi fisik sekolah yang menunjang pembelajaran. Begitu, terima kasih. Eh, eh, Baik, terima kasih Bu Yuni. Sudah semua. Kita langsung share ke video yang ketiga ya, Bapak Ibu. Biar waktunya tinggal 15 menit lagi kita, biar selesai. Untuk yang pertama, sekolah memastikan iklim kebinekaan. Bu Susilowati lagi ya, Bu Susilowati dengan Bu Rosida. Monggo, silakan. Siapa dulu ini? Siapa dulu, Pak? Saya, Iya, Pak. monggo. Saya dulu ya, Bu. Ya. Oke. Ya. Eh, untuk video ketiga mengenai iklim kebinekaan, saya centang iya karena sekolah terlihat sudah menjamin iklim kebinekaan di mana anak terlibat ya. Kemudian lingkungan belajar ini sudah mengakomodir anak untuk dengan berbagai gaya belajarnya, minat dan kebutuhan khusus siswa lainnya. Kemudian yang kedua, hubungan sosial antar siswa juga terjalin dengan baik. Siswa yang tidak difabel menggandeng atau membantu siswa yang difabel atau tutor sebaya begitu ketika berjalan dan berinteraksi bersama. Ini terkait dengan lingkungan belajar dan hubungan sosial. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan Bu Susilowati. Hampir sama deh dengan Boros. Saya juga menyendang iya dari video tersebut kita dapat melihat bahwa sekolah telah memfasilitasi kebinekaan dengan yang pertama memberikan kesempatan belajar kepada murid sesuai dengan kondisi, minat dan kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua menghargai perbedaan fisik dan psikis. Kemudian yang ketiga memfasilitasi sarana yang mendukung perbedaan setiap murid untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian belajar sesuai learning style masing-masing murid ya, untuk ini intinya yang pertama hubungan sosial, kemudian yang kedua budaya sekolah yang kuat dan berkelanjutan, yang ketiga kepemimpinan sekolah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, saya izin ke belakang dulu biar diselesaikan Bu Rosida. Maksudnya diganti Bu Rosida untuk sementara waktu. Ganti, Ya, Kak. ya, oke. Baik, Bapak Ibu, pergantian pemain ya, biar tidak bosan. Selanjutnya adalah video ketiga mengenai sekolah menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, saya akan persilahkan Ibu Tri Suraningsih dan Pak Darmadi untuk share screen tanggapannya. Ada atau tidak? Monggo silahkan. Oke, mungkin saya dulu. Ya, Oke, monggo bacakan Pak. bisa. Iya. Langsung saja untuk tugas saya untuk eh, menanggapi video yang ketiga, yaitu sekolah menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Setelah saya melihat video, eh, saya menyatakan ya atau mencentang atau ada alasan saya, Bapak, bahwa sekolah dalam melayani pendidikan
sangat memperhatikan keragaman siswa. Sehingga semua siswa, termasuk anak inklusi, dapat terpenuhi pembelajarannya. Itu secara singkat itu aja. Nanti penjelasan itu. Tentang konsep intinya yaitu anak inklusi sangat bersemangat untuk belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darmadi. Darmadi. Monggo Bu Trisuranningsih. Bukannya Putri yang izin tadi, Bu? Oh, Oh, ada. bukan, beda Ada. lagi. Oh, bedanya. Ya. Ya, silakan Putri. Dokternya masih bilang loh. Tadi sudah saya sampaikan, tapi ternyata masih saya mute. Saya hasil pengamatan sekolah menyediakan lingkungan belajar yang inklusif ada karena semua siswa bisa sekolah di tempat yang sama. Ada yang kesempatan untuk siswa belajar sesuai minat dan bakatnya. Seperti dalam video masing-masing punya keunggulan. Beragam karakteristik siswa bisa belajar di sekolah yang sama karena kondisi siswa termasuk anak ABK terlayani juga. Bahkan sekolah memfasilitasi anak berkebutuhan khusus seperti hiperaktif, autis, Down syndrome, disabilitas, anak dengan gaya belajar yang tertentu gitu. Terus mengapa yang berbeda memfasilitasi anak yang memiliki keterbatasan secara fisik. Secara konsep inti adalah keamanan dan kenyamanan, kebijakan kepemimpinan, terus dukungan kesejahteraan dan dukungan lingkungan belajar dan budaya sekolah yang kuat dan berkelanjutan. Demikian Bu Rosidah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dua-duanya dari tadi Pak Petrus Ransi dan Pak siapa tadi? Pak Darmadi menyatakan ada, jadi tidak perlu kita perdebatkan. Baik, Iya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan diskusi mengenai apakah ada di sekolah itu memastikan keselamatan. Nah, untuk ini saya akan persilakan Pak Budi Wardoyo dan Ibu Tri Wuryani. Sudah ada Putri Wuryani, alhamdulillah. Pun anu nggih, Bu, nyala nggih. Sampun, Nggih, monggo. Nggih, monggo, Bu. sepeda Bu. Sekolah memastikan keselamatan sambil Putri Wuri. Oke, mantap. Napa sampun ketinggal, Bu Ros? Sampun, alhamdulillah, Oh, Bu. nggih. Niki kula ini saya pas sekolah memastikan keselamatan. Ini saya mencentang iya, memang di dalam apa video 3 itu nampak sekali dengan gedung yang lembaga menyiapkan gedung yang nyaman dan di setiap sudut itu terdapat tanaman sebagai penghijauan. Artinya apa? Artinya untuk support kesehatan pada warga lingkungan sekolah. Support guru agar anak saling tolong itu nampak anak pada ketika bermain-main itu ada anak yang bergandeng tangan saling tolong, mungkin menggandeng anak yang eh, disabilitas. Terus kemudian setiap pernyataan anak itu adalah cerminan dari guru menyampaikan, mereka menyampaikan itu setiap pernyataan itu disampaikan dengan tutur kata yang santun. Di situ untuk inti
Saya kok lupa ya. Konsep Konsep inti. inti, konsep Memastikan inti, keselamatan, Bu. nggih, itu terkait dengan kenyamanan dan Kes- keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar dan serta keselamatan. Juga itu ada kebijakan dari pimpinan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, akan saya stop share. Ya, terima kasih. Monggo selanjutnya Pak Budi Wardoyo, dan karena Pak Super juga sudah bergabung, monggo Pak Super saya kembalikan. Monggo Pak Budi Wardoyo, apakah sekolah sudah memastikan keselamatan di dalam video 3? Ya, terima kasih Ibu. Jadi menanggapi video yang nomor 3 mengenai sekolah sudah mengakomodir tentang keamanan dari anak-anaknya. Di sini saya menanggapi bahwasanya saya mencentrang iya atau sudah, karena di sini anak sudah difasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang dipakai di sekolah sesuai dengan minat dan kemampuan anak. Kemudian yang kedua, kondisi fisik dan sarana prasarana di sekolah juga terlihat mengakomodir semua apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga siswa bisa dengan baik untuk belajar dan terjamin keamanannya. Mungkin ini Ibu dari saya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah di poin yang ini tentang keselamatan juga dari dua penyaji, penanggap diskusi menyatakan ada semua. Bapak Ibu, kita lanjutkan di item selanjutnya, yaitu sekolah menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental. Nah, untuk ini saya akan persilahkan ke Pak Warjito. Silahkan Pak Warjito. Pak Warjito, apakah ada Kasusnya kendala? kepental ini. Oh ya, kalau ada kendala karena Pak Super juga sedang ini ya, saya akan lanjutkan di item terakhir, sekolah mewujudkan keamanan secara fisik, secara psikis bagi warga sekolah. Nah, untuk ini saya persilakan Bu Yuni, monggo Bu Yuni. Item terakhir itu hanya satu orang, Bu Yuni. Jepun, maaf. Monggo Bu Jepa. Yuni. Oke. Untuk video 3, Jepun. Ya, untuk video 3, ya, saya centang ada karena hasil pengamatan. Yang pertama, sekolah telah menciptakan lingkungan fisik yang ramah, inklusif, dan juga mendukung kebutuhan siswa melalui sarana prasarana yang memadai dan bersih. Itu tampak dari bangunan fisik dan sebagainya. Terus yang kedua, adanya dukungan dan kesempatan belajar yang tersedia bagi semua siswa dengan berbagai jenis karakter, dengan memberikan kebebasan dalam meningkatkan keterampilan sesuai bakat dan minat, seperti ada yang suka menggambar, memotret, membaca, bernyanyi, main basket, eh, main basket. Terus sekolah, artinya sekolah telah menyediakan sarana prasarana sesuai bakat dan minat. Untuk yang inti apa? Untuk intinya yaitu kesejahteraan dan dukungan, yaitu adanya dukungan untuk siswa dengan kebutuhan khusus dan budaya sekolah yang positif gitu, Bunda. Terima kasih. Ya, ya ini hanya satu, tapi akan saya tawarkan kepada Bapak Ibu, ada nggak yang berbeda dengan Bu Yuni di poin ini? Keamanan secara psikis bagi warga sekolah, apakah semua mencentang iya atau mungkin ada yang tidak? Izin belakang, Bu. Ya, Iya, Ya, Yang Pak. iya, Sama. Bu. Ya, sudah ya, sama Sama, semua ya. iya. sama. Iya. Tapi penjelasannya pasti beragam dan itu tidak masalah. ya. Baik, selanjutnya karena tadi terjeda di item sebelumnya, sekolah menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental. Nah, tadi ada Pak Warjito dan Pak Subar. Pak Warjito Ya, terpental, monggo Pak Subar. ya. Baik, terima kasih Kak. Eh, ini saya tentang ini ya. Bentar.
lingkungan belajar yang fisik, secara fisik dan mental. Oke, baik saya. Siap. Saya menjawab iya, yaitu lingkungan sekolah menjamin lingkungan yang secara fisik dan mental. Lingkungan belajar yang sehat secara fisik dan mental terjamin di sekolah dengan terlihat dari siswa yang merasa bahagia ketika belajar, kemudian belajar sesuai dengan minat mereka, dan hubungan sosial yang baik antara siswa normal dan difabel. Itu terlihat. Kemudian dari sini konsep inti terkait hal tersebut adalah terkait lingkungan belajar dan hubungan sosial. Itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Subar. Ada yang berbeda dengan Pak Subar, mungkin tidak mencentang begitu, menganggap tidak ada, Bapak Ibu? Centang. Centang semua ya, alhamdulillah. Tentu sekali lagi ragam penjelasan bisa bervariasi dengan kata-kata yang berbeda, tetapi intinya sama, yaitu lingkungan belajar. Konsep inti yang terkait adalah lingkungan belajar dan hubungan sosial. Begitu Pak Bambang, mungkin Pak Bambang, kita kembalikan ke Pak Bambang ya. Apakah tadi kita sempat terjeda tidak direkam di video 1? Apakah mungkin ada sedikit review di video 1 supaya terekam begitu? Kalau ya tidak usah ulang, di review aja nggak apa-apa. Suaranya. Karena waktunya juga ini pas cuman kita belum ditarik aja. Tapi intinya sebetulnya begini, bagus sekali ya. Kalau berbeda tidak harus sama, jadi karena ini merupakan observasi ya. Tapi pemahaman bagaimana bahwa ini kaitan dengan konsep intinya gitu bisa selaras, itu paling penting. Mungkin kalau Pak Subar atau yang lain mau menyampaikan, silahkan. Nanti yang jelas saya ingatkan ya, teman-teman setelah yakin mau diupload di LMS, ya juga kirim juga ke tempat kami dan mengisikan yang ketua kelas itu ya. Ya. Iya Pak. Baik. Tapi nanti di can edit lagi Pak. Kenapa? Tadi masih view only, tidak bisa edit kita. Iya, sudah Bu, sudah saya. Oh, geng. Siap. Ya, nanti kita ternyata sudah penuh itu 100 GB, terus saya ulangi. Iya. Nah, seperti itu nanti kan teman-teman atau kita semuanya akan melihat di lapangan langsung kalau itu dengan video. Sehingga nanti semua item itu yang belum terisi harus terisi ya Ibunya, bukan hanya yang disampaikan. Jadi semuanya adalah mengisikan sebelum di-upload. Nguploadnya masih ada hari kan, masih tanggal 9 kalau nggak salah. Jadi nanti dirapikan, diinikan dan tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi berdasarkan pengamatan yang betul-betul Ibu rasakan, Bapak rasakan, itu yang saya pahami tentang masalah observasi ini. Baik, masih kita nunggu ditarik aja atau mau kembali. Kalau mungkin mau didiskusikan di sini dengan pengalaman-pengalaman itu silahkan, monggo. Tidak ada pengalaman yang bagaimana gitu tentang kita observasi video ini, nanti membayangkan kalau misalnya di lapangan seperti apa gitu. Saya melihat walaupun kita belum mendapatkan instrumennya ya, tapi ini kan satu hal yang mungkin menurut saya nanti akan mengasyikkan ya, asik gitu kayaknya. Karena kita di sini bisa mengamati itu ada kepala sekolahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, pembelajarannya seperti apa. Nah ini merupakan satu tantangan. Kemudian yang kedua agak beda menurut saya dengan kita yang dulu. Kita yang dulu itu selalu diberikan satu warning bahwa kita hanya merekam. Jadi kita itu tidak boleh melakukan segala sesuatu gitu kan. Yang sekarang ini kalau saya mendengar penjelasan dari Pak Ketua, mungkin saya bisa salah ya. Itu kita nanti juga sekaligus pencerah. Artinya pencerah di sini berarti nanti di situ ada komunikasi bagaimana seandainya ada yang perlu didiskus di lapangan kayaknya, hal-hal yang mungkin harus seperti kalau kita kemarin mungkin temuan yang kita tulis itu yang segera bisa ditindaklanjuti, mungkin itu juga bisa disampaikan, artinya menjadi pencerahan. Nah ini dibutuhkan satu pemahaman yang betul itu tentang konsep-konsep inti itu di kita.
Ini menurut saya kok seperti itu. Jadi kita memang harus betul-betul mendalami dulu. Kalau secara umum ini memang materi ini kita sudah selalu dapatkan ya sebetulnya tentang masalah-masalah lingkungan sekolah ini. Tapi mungkin perlu dipertajam. Kalau yang biasanya seperti saya di PAUD misalnya, tentunya nanti akan berbeda ketika melihat di SMA karena lingkungannya pasti beda. Walaupun konsep intinya itu sama sebetulnya. Tapi iklim di lapangannya pasti akan berbeda. Nah ini mungkin nanti yang perlu penyesuaian seperti ketika bapak-bapak yang dulu di SM itu kemudian di PAUD itu ada penyesuaian. Mungkin ini yang mengasihkan, menantang bagi kita, saya khususnya. Mungkin ada yang mau teman menyampaikan? Silakan. Kalau misalnya nggak ada, boleh kita mereview kembali ke yang pertama, Bu Rusida, usul Bu Rusida tadi. Ya, ya Pak Bambang. Ya. Jadi langsung saja ya supaya nanti cepat. Kalau di video 1, aspek kinerja yang dinilai, yang pertama adalah sekolah memastikan iklim kebinekaan. Tadi kita semua sepakat iya, dicentang atau ada begitu. Kemudian yang kedua, sekolah menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, kita semua juga sepakat untuk mencentang, iya. Kemudian yang ketiga, sekolah memastikan keselamatan, sama, kita semua juga sepakat untuk mencentang atau ada. Kemudian sekolah menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental, sama, ini juga dicentang. Dan yang terakhir, sekolah mewujudkan keamanan secara psikis bagi warga sekolah. Nah, ini juga dicentang, iya. Jadi dari kelima aspek ini semua tercentang, begitu Pak Bambang? Atau dianggap ada gitu. Iya, terima kasih. Jadi dari 3 video tadi yang beda sebenarnya cuma satu item aja. Di video 2 di kinerja apa itu ya? Di video 2 itu yang dicentang hanya sekolah memastikan iklim kebinekaan, selebihnya di 4 aspek yang lain, menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, kemudian memastikan keselamatan, kemudian menjamin lingkungan yang sehat secara fisik dan mental, maupun sekolah mewujudkan keamanan secara psikis bagi warga sekolah, itu semuanya tidak dicentang. Begitu. Hanya satu yang dicentang di pertama. Itu saja. Iya. Baik, seperti itu hasil diskusi kita. Sekali lagi ini sebetulnya adalah melatih bagaimana penyamaan persepsi. Kalau persepsi berbeda ya tidak ada masalah, tapi penyamaan persepsi secara umum seperti itu ya, secara umum, karena yang berbeda tentu juga mereka akan punya catatan sendiri kan, kenapa tidak gitu. Nah kalau nanti di pekerjaan kan ini akan meningkat lagi, nanti masih ada di validasi ya teman-teman kan gitu. Jadi nanti biasanya di validasi itu yang akan mengolah kembali. Seandainya secara umum misalnya centang tapi ada yang tidak tercentang, atau mungkin kalau berpasangan itu berarti kan ada tercentang dan tidak tercentang. Nah itu biasanya pengerjaan kelompok sudah dibicarakan, pengerjaan kelompok juga sudah dibicarakan. Nanti di validasi sendiri juga masih bisa mengembalikan lagi ke masing-masing asesor kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Monggo dipertahankan pendapatnya, itu juga memang pendapat itu menurut kita semuanya ada yang terbaik menurut pengamatan kita. Itu yang paling penting menurut saya. Ya, kemudian juga kejelian di dalam bagaimana kita melihat situasi di lapangan, sehingga kita bisa menentukan ini masuk konsep inti yang mana, itu yang penting juga ya, sehingga akan muncul nanti konsep inti. Sekali lagi yang kita pelajari ini sebetulnya mendorong nanti untuk bisa ngisi instrumen yang belum ada ini. Nah itu sehingga PR lagi, saya kira tidak ada masalah. Baik teman-teman, bagaimana kita mau kembali ke room besar atau masih, kalau mau masih ada yang didiskusikan silahkan. Mungkin ada pertanyaan tertentu tentang ini. Nah ini teman-teman mumpung ngumpul tatap muka walaupun di dunia maya ya. Silahkan, mungkin mau ada yang menyampaikan. Pak Warjito, Pak Darmadi, ada Bu Sulistiwati, ada Putri,
ada Pak Subar, atau fan-fan aja ya kan? Kalau saya melihat dari teman melihat itu kayaknya sudah biasa ya, karena kita sudah melakukan observasi dengan berbagai ragam jenis yang diobservasi. Itu nanti Pak, tugas Ya, PKS peserta perorangan itu diunggah di pelatihan di LSM. Di LMS. LMS. Ya nanti dilakukan dulu Pak, ya diyakinkan kalau mau dirubah ya rubah dulu, tidak ada masalah. Di samping ke sana juga dikirim ke draft kami ya. Karena mungkin kalau ada Bapak yang nggak sempat ngopi ke lembar kerja saya kan saya harus melakukan itu. Bapak Ibu sudah ada itu tayangan Iya. record. Live record room. Berarti kita sudahi Pak Bambang ya. Gitu ya. Kita kembali ke Baik, kita akan kembali ke room besar. Kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf ya. Sampai ketemu di pleno. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayung-gayungnya diskusi ditarik ke sini. Otomatis keluar ya Pak. Kelas Oh, ya. itu sepertinya 15 dekat nggih. itu. Kalau Bapak Ibu diskusi di breakout Pripun, room Pak? cukup Nggih, sampai sampun. 15 nggih. Ke depan mungkin dikondisikan. Sudah punya referensi, sudah digarap dulu. Oh, Keluarnya belum ada. jangan-jangan dapat bocor alus ya. Bocor halus. Dibocori Bu Tati. Waduh, Mikir awet enom, Bu. Strek tuwek. waduh. Banyak loh Alhamdulillah, sini. baik Tati Klaten Bapak juga dan ada. Ibu.